Bismillah. Segala puji bagi Allah yang masih memberiku napas untuk menyaksikan kebenaran terbuka. Kupalsukan kematianku. Bukan karena aku lemah, tapi karena hanya dengan cara itu, aku bisa membongkar pengkhianatan suami dan selingkuhannya yang merampas seluruh hartaku, bahkan mencoba menghilangkan nyawaku. Dan tepat di hari mereka bersanding di pelaminan, aku kembali. Assalamualaikum, bunda-bunda semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan penuh keberkahan. Sebelum kita mulai, jangan lupa aktifkan subtitle, absen dari kota mana, dan klik like, komen, serta subscribe ya. Mari kita mulai kisah ini. Assalamualaikum, Ibu. Terima kasih sudah datang. Sebelum kita mulai lebih dalam, boleh saya tahu nama lengkap dan latar belakang Ibu? Waalaikumsalam, dokter. Nama saya Nur Az-Zahra. Usia saya 35 tahun. Saya tinggal di Sleman, Yogyakarta, tepatnya di Jalan Palagan Tentara Pelajar Kilometer 9. Saya seorang pengajar tahfidz Al-Quran di TPA dekat rumah. Suami saya, atau lebih tepatnya, mantan suami saya, bernama Fahri Maulana. Kami tidak punya anak, dan sekarang saya sendiri. Baik, Bu Zahra. Terima kasih sudah berbagi. Boleh saya tahu, apa yang membuat Ibu memutuskan untuk datang berkonsultasi hari ini? Semuanya dimulai dari sebuah pesan WhatsApp, Dok. Tepat pada tanggal 17 Juli 2022, pagi hari. Saya sedang duduk di tepi tempat tidur di rumah kami. Suami saya baru saja meninggalkan ponselnya di meja, lalu masuk kamar mandi. Biasanya saya tidak pernah menyentuh barang pribadinya. Tapi pagi itu, entah kenapa, saya merasa ada yang janggal. Firasat. Apa yang Ibu lihat waktu itu? Notifikasi masuk dari seseorang bernama Dian Rahma. Isinya, "Sayang, aku kangen banget. Kapan kita bisa ketemu lagi?" Saya membuka chat itu. Ratusan pesan cinta, foto-foto mereka, rencana staycation di Hotel Royal Malioboro. Saya gemetar, Dok. Setelah 5 tahun menikah, dengan semua kebaikan, perhatian, dan kesalehannya, ternyata dia hanya berakting. Apa yang Ibu rasakan saat itu? Hancur. Tapi bukan hanya karena perselingkuhannya, Dok. Beberapa minggu terakhir, Fahri sering pulang larut malam. Bilangnya ada proyek dari kantor pusat di Jakarta. Kadang menginap di luar kota. Saya percaya saja. Tapi setelah saya cek dompetnya malam itu, saya temukan bon hotel bintang 5. Dan selembar foto Dian. Dia pakai gaun tidur, berdiri di lobi hotel, tersenyum ke arah kamera. Tanggalnya 16 Juli. Sehari sebelum saya temukan pesan itu. Apakah Ibu sempat bertanya langsung kepada Pak Fahri? Tidak, dokter. Saya diam. Karena saya takut bukan hanya kehilangan cinta, tapi kehilangan segalanya. Saya baru sadar ada sesuatu yang lebih besar. Ketika saya sebut soal deposito saya di Bank Syariah Mandiri, tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah. Dia langsung tanya jumlah dan lokasi. Saat itu saya tahu, bukan cuma hatiku yang dia khianati, tapi juga semua harta yang saya warisi dari almarhum orang tua saya. Apa yang Ibu lakukan setelah itu? Saya mulai mengumpulkan bukti. Saya simpan semua tangkapan layar, saya salin dokumen-dokumen aset. Dan saya mulai berencana sesuatu yang besar. Sesuatu yang membuat dia tidak akan pernah bisa menyentuh saya lagi. Baik secara lahir maupun batin. Saya tahu saya sedang bermain api, tapi saya juga tahu Allah tidak pernah tidur. Ibu Zahra, saya bisa merasakan ada begitu banyak tekanan yang Ibu pendam sendiri. Ketika Ibu bilang berencana sesuatu yang besar, maksudnya apa, Bu? Saya pura-pura tak tahu apa-apa, Dok. Setiap pagi tetap menyiapkan sarapan, tetap senyum saat dia cium kening saya sebelum berangkat. Tapi hati saya sudah mati. Yang tersisa hanya satu.
rencana. Rencana seperti apa? Saya mulai menyelidiki, pelan-pelan. Saya tunggu saat dia tidur, saya buka laptopnya. Komputernya terkunci, tapi saya tahu passwordnya. Tanggal ulang tahun Dian, bukan tanggal nikah kami. Begitu masuk, dunia saya runtuh. Dok, Apa yang ibu temukan? dokumen pengalihan aset, semua atas nama Dian. Bahkan ada draft surat cerai dengan tanda tangan saya yang dipalsukan. Dan yang paling membuat saya muak, ada folder berisi foto rumah kami dari berbagai sudut. Tertulis, siap dijual. Itu jelas kriminal, Bu Zahra. Lalu apa langkah ibu selanjutnya? Saya tidak lapor polisi. Belum, saya tahu. Kalau saya mau menang, saya harus hilang. Jadi saya memilih jalan itu. Memalsukan kematian saya. Memalsukan Naj? Ya, dokter. Pada 22 Juli 2022, Fahri mengajak saya ke Bukit Parang Endog, Gunung Kidul. Katanya mau healing, mengisi ulang hubungan. Tapi saya tahu dia punya rencana lain. Saya ikuti saja, dengan hati dingin. Apa yang terjadi di sana? Dia ajak saya ke tebing, menunjuk pemandangan, dan bilang, tempat ini cocok buat bicara masa depan. Saya hanya tersenyum. Lalu dia pegang pundak saya dan mendorong. Ya Allah, Tapi saya sudah siap. Saya sudah pasang tali pendek di bawah kerudung saya. Saya sempat menggenggam akar pohon. Tubuh saya jatuh ke sungai, tapi tidak sekeras yang dia bayangkan. Saya pingsan, dan 2 hari kemudian ditemukan nelayan tua di pantai Sadeng. apa yang ibu rasakan waktu sadar? Antara sakit, marah, dan bersyukur. Sakit karena tubuh saya lebam, rusuk saya retak, marah karena saya dibuang seperti bangkai. Tapi saya juga bersyukur karena Allah masih beri saya hidup. Dan hidup ini akan saya gunakan untuk menghancurkan mereka dengan tangan saya sendiri. Apakah ibu tidak takut dengan konsekuensi hukum atau bahkan dosa? Saya sempat bertanya pada diri sendiri. Tapi, lalu saya membaca surat Al-Fajr, ayat terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Hati saya tenang. Saya tidak membalas dengan kekerasan. Saya hanya ingin mengungkap kebenaran dengan cara yang tak bisa mereka tolak. Dan itu dimulai dari mana? Dari hari pernikahan mereka. Hari di mana mereka pikir saya sudah mati. Tapi saya akan berdiri di sana. Di depan para tamu, keluarga, dan Allah. Sebagai saksi. Dan membalikkan panggung cinta mereka menjadi panggung keadilan. Bu Zahra, saya mendengar semuanya tadi dengan penuh perhatian. Dan saya ingin bertanya, pernahkah ibu benar-benar mengizinkan diri sendiri untuk menangis? Saya tidak tahu, Dok. Mungkin di awal, waktu saya pertama kali membaca pesan dari Dian. Tapi setelah itu, tidak. Seolah-olah saya dimatikan dari dalam. Saya tidak boleh lemah. Saya hanya bisa bertahan. Tidak semua kekuatan datang dari diam, Bu. Kadang, menangis pun bagian dari kekuatan. Karena saat kita jujur pada luka, barulah kita bisa menyembuhkannya. Tapi, jika saya membiarkan diri saya menangis, saya takut tak bisa berhenti. Takut akan kembali menjadi Nur Az-Zahra yang dulu. Yang terlalu percaya, terlalu berharap, dan akhirnya dikhianati. Saya mengerti, tapi izinkan saya bertanya, siapa ibu yang sebenarnya? Apakah ibu ingin hidup selamanya dalam bayang-bayang balas dendam? Atau ada bagian dari ibu yang masih ingin hidup sebagai Nur yang lembut, penuh iman, penuh cinta? Dulu, saya selalu percaya bahwa cinta dan kesetiaan akan menyelamatkan pernikahan. Saya mengajar anak-anak membaca Al-Quran, mengajarkan mereka tentang sabar, tentang ikhlas. Tapi ternyata, saya sendiri gagal mempraktikannya. Saya merasa hina, Dok. Karena di dalam hati saya ingin mereka menderita.
Saya ingin mereka merasakan sakit yang saya rasa. Itu bukan hina, Bu. Itu manusiawi. Luka sebesar itu wajar jika menumbuhkan kemarahan. Tapi saya ingin Ibu tahu, di balik setiap kemarahan, selalu ada rasa kehilangan yang lebih dalam. Apa yang sebenarnya Ibu kehilangan? Saya kehilangan diri saya sendiri, Dok. Saya bukan cuma kehilangan rumah, harta, atau suami. Saya kehilangan rasa percaya pada cinta, pada kebaikan. Saya bahkan sempat bertanya, apakah Allah masih melihat saya? Allah tidak pernah berpaling, Bu Zahra. Justru ketika semua orang meninggalkan, Allah lah yang paling dekat. Firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan. Dan mungkin kehadiran Ibu di sini hari ini adalah langkah kecil menuju kemudahan itu. Saya lelah, Dok. Saya lelah menjadi kuat, lelah pura-pura bahagia. Di hari pernikahan mereka itu, saat saya berdiri di depan panggung, menunjukkan semua bukti, semua orang melihat saya menang. Tapi tidak ada yang tahu betapa hati saya sudah lama kalah. Itulah yang membuat saya kagum pada Ibu. Meski dihancurkan, Ibu tetap memilih berdiri. Tapi sekarang, bagaimana jika kita belajar, bukan hanya untuk berdiri, tapi juga untuk hidup kembali, bukan demi membalas, tapi demi menyembuhkan. Hidup kembali. Itu terdengar indah sekali, Dok. Tapi, apakah saya layak? Bukan hanya layak, Bu Zahra. Ibu ditakdirkan untuk itu. Entah kenapa, kali ini ketika saya menangis, rasanya berbeda, Dok. Bukan karena marah, tapi seperti ada sesuatu yang lepas, sesuatu yang berat sekali di dada. Akhirnya pecah, dan setelahnya saya merasa lebih ringan. Itulah napas pertama dari proses pemulihan, Bu Zahra. Menangis karena sakit, lalu menangis karena lega, adalah dua tangisan yang sangat berbeda. Saya baru menyadari betapa selama ini saya hidup seperti mayat berjalan. Semua gerakan, semua senyum, semua rencana balas dendam hanyalah perisai. Tapi di baliknya, saya hampa, kosong. Bahkan salat saya terasa beku, seperti rutinitas tanpa ruh. Dan sekarang, Beberapa malam terakhir, saya mulai salat tahajud lagi. Bukan karena minta keadilan, tapi hanya ingin bicara dengan Allah. Saya bilang, "Ya Rob, kalau Engkau benar-benar Maha melihat, tolong jangan biarkan aku terus hidup dengan hati sekeras batu." Lalu, saya menangis. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa didengar. Masya Allah, itu langkah besar, Bu Zahra. Banyak orang butuh bertahun-tahun untuk sampai pada titik keikhlasan seperti itu. Apa yang Ibu rasakan setelahnya? Saya merasa hidup saya bukan lagi tentang Fahri dan Dian, tapi tentang Nur Az-Zahra. Tentang bagaimana saya bisa bangun kembali, bukan sebagai korban, tapi sebagai manusia yang utuh. Saya mulai memikirkan hal-hal kecil, seperti ingin membuka kelas ngaji untuk janda-janda muda di sekitar tempat tinggal baru saya di Jakarta Selatan. Itu ide yang luar biasa. Membagikan cahaya dari pengalaman gelap. Apa yang menggerakkan Ibu untuk itu? Karena saya tahu, banyak perempuan seperti saya. Terlihat kuat, tapi patah di dalam. Dan jika saya bisa menjadi saksi bahwa luka bisa sembuh, bahwa dikhianati bukan akhir dari hidup, mungkin saya bisa menyalakan lilin kecil di hati mereka. Dan dengan itu, Ibu telah mengambil kembali kendali atas hidup Ibu. Bukan dengan cara membalas, tapi dengan menciptakan makna baru dari luka. Itu adalah kemenangan sejati. Saya mulai paham sekarang bahwa balas dendam tak pernah benar-benar menyembuhkan. Hanya membuat kita tetap terikat pada mereka yang menyakiti kita.
Tapi ketika saya memilih untuk memberi arti, rasa sakit itu berubah menjadi ladang pahala. Tepat sekali. Dalam Islam, ujian adalah bentuk cinta Allah yang tidak selalu tampak manis. Tapi siapa yang bersabar akan merasakan manisnya di akhir. Saya tidak tahu apakah saya sudah benar-benar sembuh, Dok. Tapi saya tahu, saya sudah tidak ingin membalas lagi. Saya hanya ingin hidup, menulis, mengajar, mencintai dunia lagi dengan cara yang lebih matang. Itulah awal dari kebebasan yang sejati. Bu Zahra, dan saya merasa terhormat bisa menyaksikan perjalanan Ibu menuju ke sana. Terima kasih, dokter. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, saya bisa mengucapkan 2 kata ini dari hati yang benar-benar damai. Alhamdulillah, lucu ya, Dok? Sekarang, kalau saya mengingat semua yang terjadi, rasanya seperti nonton film yang pernah saya tonton, tapi bukan saya yang main di dalamnya. Saya melihat versi diri saya yang dulu. Polos, percaya buta, terlalu yakin bahwa cinta itu cukup untuk menyelamatkan segalanya. Saya ingin memeluk dia. Bukan untuk bilang bodoh, tapi untuk bilang nggak apa-apa. Dulu saya selalu berpikir bahwa kekuatan itu soal bisa bertahan tanpa menangis. Sekarang saya sadar, justru keberanian terbesar adalah saat kita berani jujur bahwa kita rapuh dan tetap hidup. Hari ini, saya minum kopi sendiri di teras kecil, kosan saya di Kemang. Nonton matahari turun perlahan di antara gedung-gedung. Hanya diam. Tapi, hati saya penuh. Bukan dengan dendam, tapi dengan syukur yang diam-diam. Yang tidak perlu diumumkan, cukup dipeluk dalam dada. Kadang, luka nggak perlu disembuhkan. Cukup dikenali, diterima, dan dijadikan bagian dari siapa kita sekarang. Dan tahu nggak, Dok, ada hari-hari di mana saya masih menangis. Tapi kali ini bukan karena kehilangan, tapi karena menemukan kembali diri saya yang hilang, yang masih bisa mencintai hidup, bahkan setelah dihancurkan berkali-kali. Saya nggak mau jadi kuat untuk membalas. Saya mau jadi kuat untuk memberi. Buat diri saya, buat orang-orang yang mungkin juga lagi berdiri di tepi tebing yang sama. Bedanya, saya sudah pernah jatuh. Dan selamat. Hari itu, waktu saya bilang, Alhamdulillah, dari hati yang tenang, saya tahu, saya nggak lagi hidup karena takut. Saya hidup karena saya tahu Allah masih ingin saya bertahan. Bukan untuk menang, tapi untuk jadi berarti. Manusia seringkali mengira bahwa kebenaran akan menyakitkan, maka lebih baik pura-pura tidak tahu. Tapi sesungguhnya, ketika kita berani membuka mata dan menatap kebenaran, meskipun pahit, disitulah awal dari kebebasan. Bukan kebebasan dari masalah, tapi kebebasan dari penjara batin kita sendiri. Hidup akan selalu mempertemukan kita dengan kehilangan, pengkhianatan, dan luka-luka yang diam-diam tumbuh. Tapi, siapa yang berani jujur pada luka itu dan menyerahkan semuanya kepada Allah dengan keikhlasan? Dia tidak akan pernah benar-benar hancur, karena Allah itu tidak tidur. Bahkan dalam gelap paling dalam sekalipun, Allah tetap Maha melihat. Kita tidak selalu butuh menang untuk merasa cukup. Terkadang, cukup bisa bangun dari sujud dengan hati yang lebih ringan pun sudah menjadi kemenangan besar. Dan saat itu terjadi, bisikanlah dalam hati, Alhamdulillah ya Allah, Engkau tidak biarkan aku sendiri.